Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Fataris Kiansa, NPM saya 41182191240012 dari semester 3 kelas paralel 1. Jadi duduk saya di sini ingin memenuhi tugas video mata kuliah praktikum ilmu faal. Dan yang sebelum saya mulai materinya, yang saya hormati dosen pengampu praktikum ilmu faal Ibu Dr. Aridatul Hakia MPD serta Bapak Dani Nuryadi MPD. Nah, jadi di sini saya mengambil materi tentang tekanan darah. Langsung aja kita ke definisi tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya yang dihasilkan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah, khususnya arteri. Saat darah dipompa ke jantung, ke seluruh tubuh, tekanan ini diukur dalam milimeter air raksa atau mmHg dan terdiri dari dua nilai utama, yaitu tekanan sistolik saat jantung berkontraksi dan tekanan diastolik saat jantung berelaksasi. Tekanan darah terdiri dari dua, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Jadi tekanan darah sistolik yaitu tekanan puncak yang terjadi saat ventrikel jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Serta tekanan diastolik yaitu tekanan terendah yang terjadi saat jantung beristirahat atau berelaksasi di antara setiap detak jantung. Tujuan pemeriksaan tekanan darah yaitu memantau kardiovaskular, yang mana memantau kondisi jantung dan pembuluh darah untuk memastikan keselamatan dan efektivitas latihan. Yang kedua yaitu mencegah cedera. Memantau tekanan darah membantu mencegah cedera yang terkait dengan tekanan darah tinggi atau rendah saat berolahraga. Mendeteksi potensi masalah kesehatan. Mendeteksi potensi masalah kesehatan yang terkait dengan tekanan darah seperti hipertensi yang dapat mempengaruhi kinerja atlet. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan kinerja. Mengetahui tekanan darah yang normal membantu atlet mengoptimalkan kinerja mereka dan meningkatkan efektivitas latihan mereka. Dan ada prosedur dasarnya. Pemeriksaan tekanan darah biasanya dilakukan menggunakan ada dua, yaitu manometer atau alat untuk mengukur tekanan darah, serta ada stetoskop, alat untuk mendengarkan suara detak jantung kita. Prosedur ini melibatkan pengukuran tekanan sistolik dan diastolik dengan mengukur tekanan darah arteri brachialis. Nah, apa sih manfaatnya olahraga dalam tekanan darah ini? Sebenarnya itu kita mempelajari tekanan darah itu juga sangat penting, terutama bagi kita yang suka olahraga ataupun jurusan kita itu tentang olahraga. Nih, bakal saya jelasin untuk manfaat olahraga. Yang pertama, yaitu bisa meningkatkan keselamatan. Karena kenapa? Memantau tekanan darah membantu mencegah cedera yang terkait dengan tekanan darah tinggi ataupun rendah saat kita berolahraga ataupun beraktivitas di luar ruangan. Dan yang kedua, yaitu mendeteksi masalah kesehatan. Pemeriksaan tekanan darah dapat mendeteksi masalah kesehatan yang terkait dengan tekanan darah seperti hipertensi yang dapat mempengaruhi kinerja atlet. Dan yang kedua, mengoptimalkan kinerja. Mengetahui tekanan darah yang normal membantu atlet mengoptimalkan kinerja mereka dan meningkatkan efektivitas latihan mereka. Dan yang terakhir yaitu mendeteksi masalah kesehatan. Pemeriksaan tekanan darah dapat mendeteksi masalah kesehatan yang terkait dengan tekanan darah seperti hipertensi. Nah, jadi itu dia manfaat-manfaat olahraga, tekanan darah dalam olahraga.
Sangat penting bukan? Jadi kita bisa meningkatkan keselamatan kita sendiri, mendeteksi masalah kesehatan, bisa mengoptimalkan kinerja, bisa mendeteksi masalah kesehatan. Dan adapun faktor yang mempengaruhi tekanan darah, yaitu dia bervariasi ya. Yang pertama ada usia, jelas. Tekanan darah bisa dipengaruhi oleh usia karena usia itu tekanan darah cenderung meningkat seiring dengan usia. Jadi semakin tinggi usia kita, semakin tinggi juga cenderung meningkat tekanan darahnya. Dan yang kedua yaitu ada genetik. Riwayat keluarga dapat mempengaruhi tekanan darah. Nah, jadi misalnya ada keluarganya yang mungkin ada riwayat penyakit yang berupa dari tekanan darah, itu bisa berkemungkinan turun ke keturunannya, yaitu karena ada faktor genetik. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup. Ini sih jelas banget ya. Jadi gaya hidup yang kurang sehat, gaya hidup yang asal-asalan itu dapat mempengaruhi tekanan darah dalam tubuh kita. Karena seperti konsumsi alkohol, udah mana kurang berolahraga, dan pola makan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi tekanan darah dalam tubuh kita. Dan adapun kondisi medis, yaitu kondisi medis tertentu seperti hipertensi, dapat mempengaruhi tekanan darah, stres, dapat meningkatkan tekanan darah, dan kafein, yaitu konsumsi kafein dapat meningkatkan tekanan darah. Dan yang terakhir yaitu obesitas, berat badan yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah pada tubuh kita. Cara mengelola tekanan darah. Cara mengelola tekanan darah dalam tubuh kita tuh ada banyak ya, dan itu gampang. Yang pertama, kita harus berolahraga teratur. Berolahraga teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah. Yang kedua yaitu pola makan yang seimbang. Mengkonsumsi makanan seimbang dapat membantu mengelola tekanan darah. Yang ketiga, mengurangi stres. Udah, makanya jangan terlalu stres-stres. Karena stres itu bisa mengurangi stres dapat mengelola tekanan darah. Nih, yang keempat nih, yang biasanya susah banget untuk dihindari, yaitu tidak merokok. Tidak merokok itu juga bisa dapat membantu mengelola tekanan darah. Dan yang kelima yaitu mengontrol berat badan. Mengontrol berat badan dapat membantu mengelola tekanan darah. Serta yang terakhir yaitu mengkonsumsi obat. Mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter dapat membantu mengelola tekanan darah pada tubuh kita. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi-komplikasi pada tekanan darah tinggi ataupun rendah. Apa aja sih yang terdapat komplikasi tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah? Tekanan darah tinggi itu ada yang namanya penyakit jantung. Tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung seperti serangan jantung dan gagal jantung. Yang kedua yaitu ada stroke. Tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko stroke. Yang ketiga yaitu kerusakan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Yang keempat yaitu kerusakan mata. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada mata kita. Wah, sangat berbahaya banget bukan? Jadi maka dari itu harus kita jaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu tentang komplikasi tekanan darah rendah. Yang pertama yaitu bisa terjadinya pingsan. Tekanan darah rendah itu dapat menyebabkan diri kita itu pingsan atau tidak sadarkan diri. Yang kedua yaitu kelemahan, gampang lemah, lesuh, letih. Tekanan darah rendah dapat menyebabkan kelemahan pada tubuh kita. Dan yang ketiga yaitu kekurangan oksigen. Tekanan darah rendah dapat menyebabkan kekurangan oksigen ke otak dan organ lainnya. Dengan memahami konsep dasar faal olahraga terkait tekanan darah, atlet dan pelatih dapat mengambil langkah-langkah untuk memantau dan mengelola tekanan darah
sehingga meningkatkan keselamatan dan efektivitas latihan mereka. Wah, sangat bermanfaat bukan? Jadi, alangkah baiknya kita harus senantiasa selalu menjaga kesehatan kita, pola makannya itu teratur dan dijaga, serta kurangi rokok itu yang paling penting banget. Jadi, mungkin cukup sekian saja dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena di sini saya juga masih tahap pembelajaran. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.